Selamat pagi buat sahabat-sahabat para petani Nusantara. Saya harap kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dimanapun itu berada. Begitupun juga dengan saya. Amin. Nah, oke, jadi baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat dari sisa-sisa pembakaran yang telah menjadi abu. Dan kita juga akan membahas teman-teman yaitu unsur hara yang terkandung di dalam abu ini. Nah, kita bisa melihat ke masa lalu atau petani yang dulu. Petani yang terdahulu itu sebelum mengenal kimia terlebih dahulu telah mengaplikasikan sisa-sisa pembakaran. Nah, di mana teman-teman petani kita yang dahulu telah menggunakan ini sebagai media tanaman, yaitu sisa-sisa pembakaran ataupun abu ini dicampur dengan tanah humus. Dan ini nantinya digunakan sebagai pupuk dasar teman-temannya untuk tanaman seperti contoh tomat, cabai, bagian sayur-sayuran, dan juga ubi jalar. Itu cerita orang tua kemarin teman-teman ya. Seperti contoh membersihkan gulma pada saat pembukaan olah lahan bisa dibakar dan kita manfaatkan itu abunya untuk menyuburkan tanah. Abu ini teman-teman bisa juga alternatif sebagai pengganti kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Di mana abu ini teman-teman bisa menetralisir zat asam tanah ataupun menaikkan tingkat pH tanah dari yang asam ke menjadi yang netral. Nah, jadi inilah teman-teman yang nanti akan saya taburin semuanya, yaitu sisa-sisa pembakaran ataupun abu. Nah, jadi ini kemarin teman-teman abu yang saya dapatkan. Nah, ini dia. Nah, ini abunya. Ini masih kering teman-teman. Dan ini kayaknya udah lembab. Nah, ini dia. Nah, jadi manfaat dari abu ini teman-teman sangatlah banyak. Nah, seperti salah satu contoh, kalau kita melakukan penyemaian, alangkah baiknya sebelum benih itu tumbuh, baiknya kita tabur abu ini di sekitar ataupun di pinggir dari persemaian kita agar nantinya bekicot ataupun siput tidak masuk ke persemaian kita. Nah, jadi manfaat lain dari abu bakar ini teman-teman yaitu kita bisa menggunakan ke media pengomposan. Nah, contoh kita membuat pengomposan kohe ayam, kohe sapi, kambing dan segala macamnya, kita bisa mencampurnya menggunakan abu ini. Nah, di mana abu ini sebagai alternatif pengganti kapur dolomit teman-teman ya. Nah, pernah saya baca di Wikipedia unsur hara yang terkandung dalam abu bakar ini ataupun sisa-sisa pembakaran teman-teman yaitu mengandung kalsium karbonat. Nah, abu kayu mengandung kalsium karbonat sebagai komponen utamanya mewakili 25-45% dan mengandung kalium terdapat pada jumlah yang lebih kecil teman-teman, yaitu lebih kurangnya 10%. Nah, jadi ini abu bakar ini juga teman-teman mengandung fosfat lebih kurangnya 1%. Nah, jadi terdapat juga di abu bakar ini yaitu zat besi, mangan, seng, tembaga, dan lain-lainnya teman-teman ya. Nah, itulah unsur hara yang terkandung dalam sisa-sisa pembakaran. Nah, ini bisa dibilang sangatlah bermanfaat teman-teman. Nah, jadi kemarin juga ada teman yang komen di channel ini juga katanya sisa abu dapur ini pemakaiannya 2 kilo per drum untuk mencegah layu. Nah, itu pendapat teman-teman yang sudah, itu saran dari teman yang sudah dipraktekkan beliau, dan beliau itu katanya
tidak pernah mengalami cabenya mati layu ataupun terserang layu fusarium dan bakteri, teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman, saya akan melakukan penaburannya di atas bedengan ini. Nah, ini bedengan yang baru setengah jadi, teman-teman ya. Dan cara penaburannya yaitu agak merata, jadi kita bikin di atas permukaan bedengan. Dan perlu saya sampaikan buat teman-teman, kalau aplikasi abu sisa bakaran ini baiknya pakai masker. Hasilnya telah selesai sebagian bedengan saya tabur menggunakan abu. Nah, yang sebelah kirinya belum nih. Nah, ini dia teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ikutin terus video ini, yaitu budidaya cabai dan tomat. Terima kasih.